Ran. Ini uang jumlahnya nggak sedikit loh. Kamu ingat nggak? Dari penjualan rumah yang kebakar itu. Kita pengen beli mobil, tapi kita masih mikir-mikir gimana nambahin sisanya. Tahu-tahu sekarang, Pak Haji Imran ngasih kita duit tambahan, Ran. Itu namanya rejeki, Mas. Yang namanya rejeki nggak boleh ditolak. Bener nggak? Iya. Ya udah, Mas. Mendingan kita sekarang langsung ke dealer mobil aja. Kita beli mobil. Jangan terlalu mencolok. Kita tunggu sampai pengukuhan, oke? Saya khawatir kalau mereka semakin jadi Umi. Sabar Ibu Aminah, sabar. Doain aja. Doain, mintain sama Allah agar supaya mereka dapat hidayah. Iya. Allah, Umi. Ibu Aminah, kalau Ibu Aminah pengen cerita ke kita tentang apapun, kita pasti akan dengerin kok. Ya kan, Kak Aisyah? Iya, Fatimah. Bu, apalagi kalau ini mengenai menantu Ibu. Pasti kita bantu kok, Bu. Aisyah, jangan ngomong begitu. Maafin ya Ibu Aminah, putri-putri saya ya. Maafin ya. Ya. Apa, Umi? Terima kasih. Ya udah kalau gitu duduk dulu yuk. Duduk ya. Duduk ayo nak. Masak apa ya? Ibu! Kenapa lagi? Hah? Aku itu kan tadi suruh ibu masak. Kamu tahu, dia nggak masak apa-apa dong. Meja makan kosong. Terus kan dia nggak ada. Apa janjian korup lagi dia? Bisa jadi nih kayaknya. Yaudah aku cari dia dulu ya. Yaudah. Teh, lama banget sih. Teh! Tuh, mana sih? Teh! Iya, Neng. Ada apa, Neng? Lama banget sih, Teh. Maaf, lagi di dapur, Neng. Di dapur nonton TV, iya yang bener. Ibu ada datang ke sini nggak? Enggak tuh. Yakin nggak ada? Tadi sih bilangnya mau ke masjid, katanya mau ikut pengajian gitu, Neng. Ke masjid pengajian. Iya. Alah, udah tua masih ikut pengajian. Ayo, udah. Astagfirullahaladzim, itu anak dari dulu nggak ada tobat-tobatnya ya Allah. Bu, kajian kita pada saat ini yaitu ngebahas masalah betapa mulianya seorang ibu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kenapa? Karena memang ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua ridho orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Ayo pulang, Bu. Ibu lupa ya, di rumah itu banyak kerjaan. Malah ikut pengajian gak jelas kayak gini. Heran deh. Neng Rani, boleh nggak Uminya ngomong sebentar, Umi, Nak? mau ceramah apa lagi sih Umi? Kan barusan udah ceramah. Bukannya begitu, Nak. Sama orang tua kagak boleh begitu, sayang. Umi denger ya, Umi boleh ngajak siapa aja jamaah untuk ikut sama Umi. Tapi jangan ajak mertua saya. Karena apa? Dia banyak kerjaan di rumah. Belum nyuci, masak, dan lain-lain. Saya yang pusing. Udah Ibu ayo balik. Mbak Rani tunggu, Mbak. Mbak jangan bersikap seperti ini dong ke mertua Mbak. Bagaimanapun juga kan ini ibu Mbak juga. Harusnya Mbak harus bisa bersikap lebih baik. Ayo pulang. Mbak Rani itu tidak sepantasnya bersikap seperti ini, Mbak. Mama nggak bisa menunggu sebentar aja. Ini kan ibu Mbak juga. Denger ya, saya itu menantunya dan dia mertua saya. Jadi urusan dia urusan saya. Ngerti? Harus ikut campur berdua. Ayo pulang. Ayo. Rani. Gak usah sok-sok ikut pengajian. Udah di rumah. Di rumah banyak kerjaan. Apalagi dari mana? Ngutang lagi di warung, ya Bu? Astagfirullah.
Jaka. Ibu ikut pengajian itu. Pengajian, Bu? Buat apa? Buat narik simpati orang-orang biar ibu dibilang hebat, iya? Gak usah ngaji-ngaji segala, Bu. Astagfirullahaladzim Jaka. Ibu ikut pengajian itu betul-betul ibadah, nak. Alah, sosok mengatasnamakan ibadah. Udah paling bener ibu di rumah masak yang enak buat kita. Sekarang masakannya mana? Di kulkas nggak ada sayuran, nggak ada apa-apa, jadi ibu bingung. Alasan terus ya ini orang tua. Ah, udah pusing aku, pusing. Ibu bisanya cuma cari masalah aja di rumah ini. Ya Allah, ya Allah. Aku mau pergi. Kamu mau kemana, Mas? Kemana aja yang penting gak ngeliat dia. Ya Allah. Aku juga males nih ngeliat orang tua. Udah masak. Ya Allah, ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pengurus masjid semuanya. Dalam kesempatan ini saya informasikan bahwa sudah resmi saya wakafkan tanah yang saya beli dari Ibu Aminah untuk perluasan masjid ini. Alhamdulillah. Di samping itu juga sudah saya serahkan uang sebesar 350 juta rupiah untuk perluasan masjid kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang dana tersebut sudah di tangan saudara Jaka. Iya, insya Allah. Maaf Pak Haji, kenapa harus Jaka Pak Haji? Pak Darin, ini bukan kemauan saya, Pak. Tapi kemauan Pak Haji Imran sendiri. Saya ini orang yang amanah, Pak. Tenang aja, Bapak bisa percaya sama saya. Nggak perlu nggak percaya kayak gitu, Pak. Apalagi saya juga sudah cukup lama, Bapak-bapak sekalian, jadi bendahara di masjid ini. Maaf, jadi begini. Memang seharusnya saya sendiri yang menjadi ketua panitianya. Akan tetapi saya harus segera kembali ke Kalimantan untuk mengurus tambang batubara milik saya. Maka dari itu saya serahkan kepada Jaka. Insya Allah saudara Jaka akan amanah. Apalagi tanah wakaf ini bekas milik saudara sendiri. Dan untuk siapa saja yang akan menjadi jajarannya, biarlah nanti saudara Jaka sendiri yang akan memilihnya. Rani. Happy banget kayaknya. Kenapa, Mas? Tahu nggak, Pak Haji Imran, ya, dia menepati janjinya, Ran. Janji apa? Aku diangkat jadi ketua panitia renovasi masjid, Ran. Dia percaya sama aku. Wah, berita bagus. Itu artinya kalau kamu jadi panitia masjid, uang-uang atau dana-dana yang di masjid kamu yang pegang. Di kantong aku semua. Dan artinya apa? Kita bisa beli mobil baru. Ya ampun Mas, aku seneng banget. Pokoknya aku udah gak sabar pengen naik mobil mewah dan baru. Kayak itu aja. Kita bisa pakai duit dari renovasi ini buat renovasi kontrakan kita. Soal pembangunan masjid gampang lah. Kita bisa bikin panitia mencari dana. Oke? Pakai aja duitnya. Ngapain dia di sini? Jaka, Rani, istighfar kalian, istighfar. Ingat Jaka, uang itu adalah amanah buat renovasi masjid. Bu, tolong Ibu diem aja ya. Karena nanti Ibu juga akan merasakan hasilnya kok. Lihat aja nanti. Ikut campur aja deh. Astagfirullahaladzim. Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan memakai uang buat renovasi masjid. Udah, Ibu diem sekarang masuk kamar. Udah tua bukannya di kamar, tidur kayak ngapain kayak. Dosa besar, Ibu ingatkan sekali lagi. Ibu bisa diem gak sih, Bu? Masuk kamar. Ya sayang, kamu sabar dong. Ya udah, yang penting kan uangnya udah ada sama kamu, terus kita langsung beli mobil. Oke? Udah, nggak usah marah-marah. Oh iya Mas, aku ada ide.
Apa? Gimana kalau kita bikin koperasi dari uang itu, terus keuntungannya dari warga? Koperasi ya? Iya, dari uang itu. Kan kita bisa dapat keuntungan dari warga. Iya, aku setuju. Ide yang brilian. Bu. Sini deh. Ada apa? Bu, ada pengumuman penting. Ada koperasi baru. Jadi ibu bisa nabung dan juga bisa pinjam modal usaha. Dan bukan cuma itu, Bu. Setiap tahunnya ini ada keuntungan. Keuntungannya itu besar banget, Bu. Dan itu dibagikan kepada anggota. Seluruh anggota bakal dapat keuntungan. Bu. Sini. Papa, sini. Ada koperasi baru. Jadi ibu dan bapak bisa minjem uang dan bisa nabung. Terus bisa minjem modal usaha. Ini beneran nih Mbak Rani? Ih, masa saya bohong? Ini brosurnya. Brosurnya, tenang. Semuanya kebagian, tenang. Antrinya yang rapi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu catat yang benar namanya ya, jangan sampai salah. Ibu namanya siapa? Ibu Entin, makasih Ibu Entin. Bapak namanya siapa? Pak Anton. Yang rapi semuanya ya barisnya. Namanya siapa, Bu? Ideku memang luar biasa. Sebentar lagi aku akan tambah kaya dan aku bisa beli apa aja yang aku mau. Kang Jaka, maaf. Ini maksudnya apa kita mencari sumbangan lagi? Justru saya ini punya konsep yang besar. Saya ingin menjadikan masjid ini lebih mewah lagi, Pak. Lebih bagus. Makanya uang yang dari Pak Haji Imran itu masih kurang cukup. Dan jalan satu-satunya kita harus mengumpulkan sumbangan. Memangnya rencana pembangunan masjid ini kapan? Oh, tenang Pak, tenang. Kita sudah sampai tahap menunggu desain. Karena saya sudah pesan desain ke arsitek yang sudah punya nama, sudah berpengalaman dalam desain masjid yang bagus. Material yang dibutuhkan sudah kita pesan. Kita tinggal menunggu saja kapan pengirimannya siap untuk dilakukan dan pembangunannya bisa dimulai. Seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Akhirnya cita-citaku jadi orang kaya kesampaian juga. Pokoknya aku gak mau simpen di bank, aku harus aman. Mas? Payah. Sekarang semua warga jadi banyak nanya. Nanya gimana maksudnya Mas? Mereka mulai nanya kenapa renovasi masjid belum juga dimulai. Dan ada juga yang nanya ngapain sih aku pakai acara ngumpulin sumbangan segala. Udah cuekin aja. Yang penting, lihat dong. Apa yang aku pegang. Tau nggak? Ini uang hasil dari koperasi yang aku kumpulin, Mas. Sebanyak ini? Nanti masih ada sisanya lagi, Mas. Yang akan aku kumpulin. Lumayan ya. Iya. Mendingan sekarang kita hitung aja. Ada berapa? Ya udahlah, lupain aja masalah yang udah lewat. Iyalah, orang udah ada uangnya ini. Ayo. Tolong Mbak, saya perlu banget uang. Anak saya masuk rumah sakit, saya nggak ada biaya. Nggak bisa, Bu. Ibu tuh kan baru masukin duit kemarin di koperasi. Sekarang udah mau minjem lagi aja. Gimana sih, nggak tahu aturan banget? Masalahnya anak saya sekarang lagi sakit Mbak. Dari awal kan saya udah jelasin kalau di koperasi itu buat minjem modal usaha. Bukan buat kebutuhan pribadi, nggak penting kayak gitu. Saya mohon Mbak, sekali ini saja Mbak. Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sekali nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya mohon Mbak, sekali ini saja Mbak. Nggak bisa. Paham nggak sih? Rani, Ngapain lagi coba? kasih pinjem aja ibu ini. Kasihan anaknya lagi sakit. Ibu tuh nggak ngerti apa-apa tentang kerjaan aku ya. Ini tentang bisnis. Mending ibu ke dalam deh. Nggak usah ikut campur. Orang tua juga bukannya masak di dalam. Udah masuk. Ya kalau memang uang koperasi itu tidak bisa dipinjamkan, pakai uang kamu saja, Nak. Apalagi pakai duit aku ya kali. Nggak bisa, Bu. Sekali lagi ibu ikut campur urusan aku, urusan bisnis aku. Awas aja ya, Bu ya. Ibu mau aku kasar. Rani. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Ibu, maafkan anak saya ya, Bu. Ya Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.